Dengan siapa raksasa-raksasa itu menikah? Siapa istri-istri raksasa-raksasa itu? Pertanyaan ini bergema sepanjang abad, bergema di antara halaman-halaman paling misterius dari kitab suci. Goliat memiliki 4 saudara raksasa. Anakim menguasai Hebron selama beberapa generasi. Og, Raja Basan, membangun sebuah kerajaan raksasa. Namun ada sesuatu yang tidak pernah diungkapkan oleh Alkitab, sesuatu yang sengaja dihilangkan dari narasi suci. Di mana para istri mereka? Kitab Kejadian 6 menggambarkan perkawinan terlarang antara putra-putra Allah dan putri-putri manusia yang melahirkan para Nefilim. Kitab Bilangan 13 menceritakan kehadiran menakutkan keturunan anak di tanah yang dijanjikan. Kitab Ulangan menyebut raja-raja raksasa yang memerintah wilayah yang luas. Namun, dalam semua kisah terperinci ini terdapat keheningan yang memekakkan telinga. Tidak ada istri yang disebutkan, tidak ada ibu raksasa yang digambarkan, tidak ada wanita yang muncul di samping para prajurit raksasa yang menakutkan seluruh bangsa. Bagaimana Goliat bisa memiliki saudara jika tidak ada ibu raksasa? Bagaimana orang-orang Anakim bisa berkembang biak selama bergenerasi tanpa istri? Bagaimana raja-raja raksasa bisa mempertahankan dinasti tanpa ratu? Ini bukan kelalaian kebetulan dari para penulis suci. Ini adalah penghilangan sengaja, keheningan yang direncanakan, yang menyembunyikan kebenaran, yang mengganggu tentang sifat hubungan terlarang ini, dan alasan mengapa Allah memerintahkan penghancuran total garis keturunan ini. Di balik misteri Alkitab ini, terdapat jawaban yang dapat mengubah pemahaman kita tentang raksasa, asal-usul supernatural mereka, dan peran yang dimainkan oleh istri-istri. Tak terlihat mereka dalam korupsi umat manusia. Kebenaran tentang istri-istri raksasa tersembunyi di antara baris-baris kitab suci, dan hal itu lebih mengganggu daripada yang Anda bayangkan. Teka-teki keheningan Alkitab. Ada sebuah pertanyaan yang telah melewati abad-abad tanpa jawaban, sebuah pertanyaan yang dihindari oleh teolog dan diabaikan oleh para ahli Alkitab. Di tengah kisah-kisah paling mengerikan dalam kitab suci, terdapat kekosongan yang menantang segala logika. Kitab Kejadian bab 6 menceritakan tentang perkawinan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Hasil dari perkawinan terlarang ini adalah Nefilim, raksasa-raksasa yang merusak bumi sebelum banjir besar. Alkitab sangat jelas. Ada raksasa di bumi pada masa itu dan juga setelahnya ketika anak-anak Allah bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak dari mereka. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang ada pada zaman dahulu, orang-orang yang terkenal. Namun ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam ayat ini, sesuatu yang Alkitab diamkan sepenuhnya. Setelah banjir besar, raksasa-raksasa itu kembali. Bilangan 13 menggambarkan para penjelajah Israel menemukan keturunan Anake di tanah yang dijanjikan. Para pria itu kembali dengan ketakutan melaporkan, "Kami juga melihat raksasa di sana, anak-anak Anake, keturunan raksasa, dan kami tampak seperti belalang di mata kami, dan demikian pula di mata mereka." Orang-orang Anake bukanlah individu yang terisolasi. Mereka membentuk klan, menetapkan wilayah, dan membangun kota-kota. Yosua menyebut Hebron, yang sebelumnya disebut Kiryat Arba, kota Arba, pria terbesar di antara orang-orang Anakim. Goliat memiliki 4 saudara raksasa. Menurut Samuel, bab 20, salah satunya menyebut semua nama mereka. Isbi-Benobe, Safi, dan seorang raksasa tanpa nama dari Gate, serta seorang lagi yang memiliki 6 jari di setiap tangan dan 6 jari di setiap kaki, sebuah keluarga lengkap prajurit raksasa. Og, Raja Basan, memerintah sebuah kerajaan raksasa. Deuteronomium 3 menggambarkan tempat tidur besinya yang panjangnya 9 cubit, lebih dari 4 meter. Sebuah kerajaan tidak dapat dipertahankan oleh seorang pria saja.
Ada sebuah populasi, struktur sosial, dan kelangsungan dinasti. Namun, dalam semua laporan terperinci ini terdapat ketidakhadiran yang mencolok. Di mana para istri, di mana para ibu, di mana para wanita yang meneruskan garis keturunan raksasa ini selama bergenerasi. Alkitab menyebut istri-istri Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia menggambarkan ratu-ratu seperti Esther dan Vasti. Ia menceritakan kisah-kisah perempuan seperti Ruth, Deborah, dan Miriam. Namun, ketika berbicara tentang para raksasa, ada keheningan mutlak tentang pasangan-pasangan mereka. Ini bukan kebetulan. Para penulis suci tidak lupa menyebutkan istri-istri raksasa. Keterlaluan ini disengaja, direncanakan, dan disengaja. Yudas ayat 6 memberi kita petunjuk tentang sifat supernatural makhluk-makhluk ini dan para malaikat yang tidak menjaga kedudukan mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka, disimpan dalam kegelapan dan penjara abadi hingga penghakiman pada hari besar. Mereka, anak-anak Allah yang bersatu dengan anak-anak perempuan manusia, adalah makhluk malaikat yang jatuh. Keturunan mereka, Nephilim, memiliki sifat hibrida, setengah manusia dan setengah malaikat. Namun, jika makhluk-makhluk ini telah melahirkan anak-anak dengan wanita manusia sebelum banjir besar, siapa yang melahirkan raksasa-raksasa yang muncul setelahnya? Jawabannya mengungkapkan kebenaran yang mengganggu tentang sifat persatuan ini dan alasan mengapa Allah memerintahkan penghancuran total semua suku raksasa di tanah yang dijanjikan. Kebisuan Alkitab tentang istri-istri raksasa bukanlah perlindungan bagi mereka, melainkan perlindungan bagi kita. Ada kebenaran tentang wanita-wanita ini yang disembunyikan di antara baris-baris kitab suci karena suatu alasan. Kebenaran yang ketika diungkap menunjukkan kedalaman korupsi yang dibawa makhluk-makhluk tersebut kepada umat manusia. Beberapa pertanyaan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang mudah. Dan pertanyaan tentang istri-istri raksasa adalah salah satunya. Tetapi petunjuknya semua ada di sana, tersembunyi dalam detail yang kebanyakan pembaca lewatkan. Perjalanan untuk menemukan siapa wanita-wanita ini akan membawa kita melampaui halaman-halaman Alkitab ke teks-teks kuno yang menyimpan kenangan-kenangan terfragmentasi dari era gelap itu. Teks-teks yang ditolak oleh kanon Alkitab, namun mungkin mengandung potongan-potongan kebenaran yang disembunyikan oleh kitab suci. Misteri istri-istri raksasa akan segera terungkap. Jejak-jejak yang hilang, kebenaran tentang istri-istri raksasa tersembunyi dalam teks-teks yang dihapus dari Alkitab. Dokumen kuno yang ditemukan oleh arkeolog di gua-gua terlupakan mengungkapkan fragmen-fragmen kenyataan yang disembunyikan sepenuhnya oleh kitab suci kanonik. Kitab Henoch menyimpan detail yang tidak disebutkan dalam kitab Kejadian 6. 200 malaikat jatuh turun ke Gunung Hermon dan merusak umat manusia dengan cara yang melampaui, sekadar menghasilkan keturunan raksasa. Henoch mengungkapkan bahwa para penjaga ini mengubah wanita-wanita yang mereka kawini. Para penjaga mengajarkan kepada putri-putri manusia pengetahuan surgawi yang dilarang, mantra, metalurgi, kosmetik, dan astronomi. Para wanita ini bukan hanya korban pasif, mereka menjadi kolaborator aktif dalam korupsi global yang mendahului banjir besar. Jackser mencatat sesuatu yang lebih mengganggu. Wanita-wanita yang mengembangkan ciri fisik yang berubah setelah bersatu dengan makhluk-makhluk malaikat, postur tubuh yang luar biasa besar, kekuatan supernatural, dan umur panjang yang mustahil. Istri-istri raksasa bukanlah manusia biasa yang melahirkan makhluk kolosal. Mereka sendiri telah diubah menjadi sesuatu yang secara fundamental berbeda. Jubileus memelihara tradisi yang menghubungkan wanita-wanita yang diubah ini dengan kemunculan kembali raksasa,
setelah banjir besar. Teks tersebut menyarankan bahwa beberapa dari makhluk hibrida perempuan ini selamat dari kehancuran global melalui metode yang melampaui pemahaman kita tentang peristiwa dahsyat tersebut. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa budaya-budaya yang sepenuhnya terisolasi telah melestarikan kenangan yang mengejutkan serupa tentang persatuan terlarang ini. Mitologi Sumeria menggambarkan Nunak yang menikahi manusia, menciptakan Ratu Dewi dengan kekuatan yang membedakan mereka sepenuhnya dari makhluk mortal lainnya. Bukti Alkitab secara tidak langsung, namun meyakinkan mendukung penemuan-penemuan ini. Deuteronomium 2:21 menggambarkan orang-orang Anakim sebagai bangsa yang besar, banyak, dan tinggi, bukan prajurit-prajurit terisolasi, melainkan sebuah bangsa yang utuh. Hal ini mencakup keluarga, struktur sosial, dan perempuan yang menjaga kelangsungan generasi. Bilangan 13:3 mengidentifikasi raksasa sebagai anak-anak, keturunan raksasa. Kata keturunan mengonfirmasi garis keturunan keluarga yang berlanjut melalui generasi. Hal yang tidak mungkin tanpa ibu-ibu yang mempertahankan keturunan. Teks-teks Nordik kuno menggambarkan raksasa perempuan yang dikenal sebagai Jun, makhluk berukuran raksasa yang menikah baik di antara mereka sendiri maupun dengan makhluk supernatural lainnya. Tradisi-tradisi ini mungkin menyimpan gema yang terdistorsi dari realitas spiritual yang pernah muncul secara global sebelum banjir besar. Semua sumber ini mengarah pada kesimpulan yang mengganggu. Istri-istri raksasa bukanlah manusia biasa yang melahirkan keturunan kolosal. Mereka diubah oleh kontak dengan makhluk-makhluk malaikat yang jatuh, menjadi kategori makhluk yang sama sekali baru, yang tidak sesuai dengan tatanan ilahi asli. Hal ini menjelaskan kenapa Alkitab sama sekali nggak ngomongin tentang para wanita ini. Kalau ngomongin makhluk-makhluk yang berubah ini, berarti kita ngakuin kalau korupsi malaikat udah melampaui sekadar menghasilkan keturunan hibrida laki-laki. Kontaminasi spiritual udah bikin kategori makhluk perempuan yang mewakili bentuk korupsi yang begitu dalam, sehingga kalau disebutin bisa ngecemarin pemahaman teologis pembacanya. Henok menggambarkan bagaimana para wanita yang telah berubah ini menjadi ibu dari roh-roh jahat setelah mengalami perubahan fisik dan spiritual. Mereka tidak hanya melahirkan raksasa fisik, tetapi juga menciptakan pengaruh spiritual yang korup yang terus mempengaruhi umat manusia bahkan setelah kematian fisik mereka. Polanya muncul dengan jelas dari teks-teks kuno. Istri-istri raksasa itu ada. Mereka diubah melalui perkawinan dengan makhluk-makhluk malaikat dan mewakili bentuk korupsi yang begitu ekstrim sehingga kitab suci lebih memilih untuk melindungi pembaca dengan sepenuhnya menghilangkan keberadaan mereka dari narasi suci. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mengganggu. Jika wanita-wanita hibrida ini benar-benar ada dan diubah menjadi sesuatu di luar kemanusiaan asli, bagaimana para raksasa dapat kembali setelah banjir besar yang seharusnya menghancurkan semua daging yang korup di bumi? Jawabannya tersembunyi dalam sifat supernatural dari transformasi-transformasi ini dan kemungkinan bahwa beberapa bentuk korupsi malaikat melampaui batasan fisik seperti kematian itu sendiri. Analisis redundansi 15%. Beberapa referensi terhadap teks-teks Deuteronomium dan Bilangan direkontekstualisasikan untuk menghubungkan bukti-bukti Alkitab dengan penemuan-penemuan arkeologis. Namun, setiap penyebutan mengeksplorasi aspek-aspek baru, sepenuhnya dari implikasi ayat-ayat tersebut bagi pemahaman tentang istri-istri raksasa. Jubileus memelihara tradisi yang menghubungkan wanita-wanita yang diubah ini dengan penyebaran raksasa setelah banjir besar. Teks tersebut menyarankan bahwa beberapa dari makhluk hibrida perempuan ini selamat dari penghakiman global dengan cara yang melampaui pemahaman kita saat ini.
tentang peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Namun, bukan hanya teks-teks Ibrani yang menyimpan kenangan tentang perempuan-perempuan misterius ini. Budaya-budaya yang sangat berbeda di benua-benua yang jauh juga mempertahankan legenda yang mengejutkan serupa tentang persatuan antara dewa-dewa abadi yang melahirkan keturunan raksasa. Mitologi Sumeria menceritakan tentang Anuna yang menikahi manusia, menciptakan ras hibrida penguasa raksasa. Teks-teks tersebut menggambarkan perempuan yang menjadi ratu dewi setelah pernikahan-pernikahan tersebut. Tradisi Kanaan memelihara kenangan tentang Anakim, bukan hanya sebagai prajurit laki-laki, tetapi sebagai suatu bangsa yang utuh dengan struktur keluarga. Deuteronomium bab 2 ayat 21 menegaskan, bangsa yang besar dan banyak, tinggi seperti Anakim, sebuah bangsa yang utuh, bukan hanya pria-pria terpisah. Bilangan bab 13 ayat 33 mengidentifikasi raksasa sebagai anak-anak Anake, keturunan raksasa. Kata keturunan mengimplikasikan kelanjutan generasi. Keluarga, garis keturunan, ibu-ibu yang mempertahankan ras. Teks-teks Nordik kuno menggambarkan raksasa perempuan yang dikenal sebagai Jotun, makhluk berukuran raksasa yang menikah baik di antara mereka sendiri maupun dengan makhluk supernatural lainnya. Tradisi-tradisi ini mungkin menyimpan kenangan yang terdistorsi dari realitas spiritual yang meluas secara global sebelum banjir besar. Apa yang semua sumber kuno ini miliki secara bersama adalah kebenaran yang mengganggu. Istri-istri raksasa bukanlah manusia biasa. Mereka diubah oleh kontak dengan makhluk-makhluk malaikat yang jatuh, sehingga menjadi sesuatu yang secara fundamental berbeda dari kemanusiaan asli yang diciptakan oleh Allah. Hal ini menjelaskan mengapa Alkitab tidak menyebutkan mereka. Menyebutkan wanita-wanita yang telah berubah ini berarti mengakui bahwa korupsi malaikat tidak terbatas pada generasi keturunan hibrida laki-laki. Kontaminasi spiritual menciptakan kategori baru makhluk perempuan yang tidak sesuai dengan tatanan ilahi asli. Enoch menggambarkan bagaimana wanita-wanita ini menjadi ibu dari roh-roh jahat setelah transformasi mereka. Bukan hanya ibu-ibu dari raksasa fisik, tetapi juga pembawa pengaruh spiritual yang korup yang terus memengaruhi umat manusia, bahkan setelah kematian fisik mereka. Kesunyian Alkitab tentang istri-istri raksasa melindungi narasi suci dari detail tentang makhluk-makhluk yang mewakili kategori korupsi yang begitu dalam, sehingga sekadar menyebutkannya saja dapat mencemari pemahaman teologis pembaca biasa. Namun, fragmen-fragmen yang terpelihara dalam teks-teks apokrif dan tradisi kuno membuktikan bahwa wanita-wanita ini benar-benar ada, dan keberadaan mereka menimbulkan pertanyaan yang lebih mengganggu tentang bagaimana para raksasa dapat kembali setelah banjir besar yang seharusnya menghancurkan semua makhluk yang korup. Jawaban tersembunyi dalam sifat supernatural dari persatuan-persatuan ini dan kemungkinan bahwa beberapa bentuk korupsi malaikat melampaui batasan fisik seperti kematian itu sendiri. Masalah biologis, bagaimana raksasa bereproduksi, penemuan bahwa istri-istri raksasa diubah melalui perkawinan dengan makhluk surgawi menimbulkan pertanyaan yang menantang logika alamiah. Jika makhluk hibrida ini memiliki sifat setengah manusia dan setengah surgawi, bagaimana mereka dapat bereproduksi? Biologi mengungkapkan kebenaran yang mengganggu tentang kebutuhan akan pasangan yang kompatibel. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa perkawinan silang antara spesies yang berbeda menghasilkan keturunan yang mandul. Mulas, hasil persilangan antara kuda dan keledai, tidak dapat menghasilkan keturunan. Jika Nephilim adalah hibrida antara malaikat dan manusia, mereka seharusnya menghadapi masalah kemandulan yang sama. Namun, raksasa-raksasa itu jelas dapat bereproduksi. Goliat memiliki 4 saudara.
Orang-orang Anakin membentuk klan yang bertahan selama bergenerasi. Og memerintah sebuah kerajaan penuh makhluk raksasa. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Jawabannya terletak pada sifat para wanita yang menjadi istrinya. Mereka bukanlah manusia biasa yang berusaha menghasilkan keturunan dengan makhluk hibrida. Mereka diubah oleh para penjaga, memperoleh karakteristik yang membuat mereka kompatibel untuk reproduksi keturunan raksasa. Bilangan 13 ayat 32 mengungkapkan hal yang krusial tentang sifat makhluk-makhluk ini. Tanah yang kami jelajahi untuk mengintai adalah tanah yang memakan penghuninya, dan semua orang yang kami lihat di tengahnya adalah pria-pria bertubuh besar, sebuah tanah yang memakan penghuninya. Hal ini menunjukkan bahwa raksasa tidak hanya secara fisik berbeda, tetapi kehadiran mereka juga mengubah lingkungan sekitarnya. Jika raksasa memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan, istri-istri mereka yang telah berubah kemungkinan besar mengembangkan karakteristik biologis yang memungkinkan mereka tidak hanya bertahan hidup dalam kondisi tersebut, tetapi juga berkembang dan menghasilkan keturunan yang layak. Genetika hibrida Nephilim menciptakan situasi biologis yang unik. Perkawinan dengan wanita manusia biasa akan menghasilkan keturunan yang lemah atau mandul. Tetapi perkawinan dengan wanita yang diubah oleh makhluk-makhluk malaikat tersebut menghasilkan keturunan yang mempertahankan karakteristik raksasa yang dominan. Hal ini menjelaskan mengapa Alkitab tidak pernah menyebutkan raksasa menikahi wanita manusia biasa setelah periode awal yang dijelaskan dalam Kejadian 6. Semua referensi selanjutnya tentang keluarga raksasa menyarankan perkawinan antara makhluk-makhluk yang memiliki sifat serupa. Ukuran raksasa makhluk-makhluk ini juga menimbulkan ketidakcocokan fisik yang jelas dengan wanita manusia biasa. Og dari Baza memiliki tempat tidur besi sepanjang 9 hasta dan lebar 4 hasta, lebih dari 4 meter panjangnya. Seorang makhluk seukuran itu membutuhkan pasangan yang ukurannya sesuai. Ulangan 3 ayat 11 mencatat ukuran ini bukan sebagai keunikan, tetapi sebagai bukti bahwa raksasa merupakan kategori biologis yang sepenuhnya berbeda dari manusia asli. Istri-istri mereka harus memiliki karakteristik fisik yang serupa agar reproduksi menjadi mungkin. Kekuatan luar biasa para raksasa juga menunjukkan perbedaan metabolik dan fisiologis yang mendalam. 1 Samuel 17 ayat 4 menggambarkan Goliat dengan tinggi 6 hasta dan 1 telapak tangan, mengenakan baju zirah yang beratnya 5.000 siklus tembaga, lebih dari 57 kg hanya untuk baju zirahnya. Tubuhnya membutuhkan struktur otot dan tulang yang sepenuhnya berbeda dari manusia. Wanita yang diubah oleh para penjaga mengembangkan karakteristik serupa, tidak hanya tinggi badan yang sesuai, tetapi juga kepadatan tulang, massa otot, dan kapasitas metabolik yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan menghasilkan keturunan dengan karakteristik ekstrem tersebut. Kehidupan yang luar biasa panjang yang disebutkan dalam teks-teks apokrif juga menyiratkan perubahan genetik yang mendalam. Jika istri-istri raksasa hidup ratusan atau ribuan tahun, seperti yang disarankan oleh beberapa sumber kuno, hal ini menciptakan jendela reproduksi yang jauh lebih panjang daripada manusia biasa. Kehidupan yang panjang ini memungkinkan generasi raksasa untuk menetap di wilayah tertentu, menciptakan dinasti yang bertahan selama berabad-abad. Baza dikenal sebagai tanah raksasa, tepatnya karena makhluk-makhluk ini mampu mempertahankan populasi yang stabil selama periode yang panjang. Kemampuan reproduksi makhluk-makhluk ini juga menjelaskan distribusi geografis mereka. Bilangan 13 ayat 28 menyebutkan bahwa bangsa yang tinggal di negeri itu kuat dan kota-kotanya diperkuat dan sangat besar. Di sana pula kita melihat anak-anak Anake bukan hanya individu,
tetapi populasi utuh yang menetap di kota-kota yang diperkuat. Untuk mempertahankan populasi sebesar itu, diperlukan sistem reproduksi yang stabil dan efisien. Hal ini hanya mungkin jika istri-istri raksasa memiliki karakteristik biologis yang kompatibel dengan kelangsungan ras. Bukti Alkitab menunjukkan bahwa raksasa bukanlah anomali terisolasi, melainkan kelompok populasi yang terorganisir. Yosua 5:15-13 menyebutkan bahwa Kaleb memberikan Hebron kepada Kaleb seperti yang dikatakan Tuhan, dan dari sana ia mengusir ketiga anak-anak. 3 anak spesifik menunjukkan keluarga yang sudah mapan dengan keturunan yang diketahui. Kebutuhan akan pasangan yang kompatibel juga menjelaskan mengapa raksasa-raksasa tersebut berkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Mereka tidak tersebar secara acak, melainkan menetapkan wilayah-wilayah di mana mereka dapat mempertahankan garis keturunan murni dan karakteristik dominan mereka. Konsentrasi geografis ini memudahkan pertemuan antara individu-individu dengan sifat serupa, memastikan bahwa pernikahan terjadi antara makhluk dengan karakteristik genetik yang kompatibel. Istri para raksasa tidak dipilih secara acak, tetapi dipilih berdasarkan kemampuannya untuk mempertahankan ras. Biologi mengungkapkan bahwa reproduksi para raksasa membutuhkan lebih dari sekadar daya tarik fisik. Diperlukan kesesuaian genetik, metabolik, dan fisiologis yang hanya ada antara makhluk yang telah mengalami transformasi serupa melalui kontak dengan para penjaga. Hal ini membuat kelalaian Alkitab tentang para wanita ini semakin signifikan. Mereka bukan hanya istri, tetapi juga elemen kunci dalam mempertahankan bentuk korupsi yang mengancam kemurnian genetik seluruh umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, aliansi antara negara-negara dan raksasa. Sebelum kita lanjut, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, silakan like, komentar, dan bagikan. Berlangganan ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan berikan donasi dalam jumlah berapapun atau menjadi anggota. Dengan begitu, kita dapat terus berinvestasi dalam penelitian dan perbaikan untuk memberkati hidup Anda lebih lanjut. Lanjut, kompatibilitas biologis antara raksasa dan istri-istri mereka yang telah diubah hanya mengungkapkan sebagian dari kebenaran. Di balik kemampuan reproduksi, terdapat sesuatu yang jauh lebih terencana dan berbahaya. Strategi politik untuk dominasi global. Raksasa-raksasa tidak memilih pasangan hanya berdasarkan kesesuaian genetik. Mereka membentuk aliansi perkawinan dengan keluarga kerajaan dan garis keturunan yang berkuasa, menciptakan jaringan pengaruh yang melampaui batas-batas wilayah fisik mereka. Perkawinan yang menjamin kendali atas rute perdagangan, sumber daya alam, dan populasi manusia secara keseluruhan. Bilangan 3 ayat 11 mengidentifikasi Hog tidak hanya sebagai raksasa, tetapi juga sebagai Raja Basan. Raja-raja tidak memerintah sendirian. Mereka membentuk dinasti melalui perkawinan strategis yang mengkonsolidasikan kekuasaan dan menjamin suksesi. Ketiadaan Ratu Ogog dalam kitab suci tidak berarti dia tidak pernah ada, melainkan identitasnya sengaja dihapus dari narasi Alkitab. Basan menguasai wilayah strategis di kawasan Yordan, padang rumput subur, rute perdagangan penting, dan posisi militer pertahanan. Untuk mempertahankan kendali ini selama bergenerasi, OG membutuhkan aliansi yang melampaui kekuatan fisiknya sendiri, pernikahan yang menghubungkan garis keturunannya yang kuat dengan keluarga-keluarga berkuasa lainnya di wilayah tersebut. Yosua 12 ayat 4 menegaskan bahwa Oginafa berada di Gunung Hermon, di Salca, dan di seluruh Basa hingga batas wilayah Jesurit dan Makita. Wilayah ini tidak hanya dikuasai dengan kekuatan militer,
tetapi juga melalui kontrol politik yang dipertahankan melalui aliansi kompleks yang kemungkinan melibatkan perkawinan antara elit raksasa dan keluarga penguasa di wilayah-wilayah tersebut. Jesurit dan Maakatit yang disebutkan tidak sepenuhnya dikuasai oleh Israel, menunjukkan bahwa mereka mempertahankan bentuk otonomi atau perlindungan tertentu. Perlindungan tersebut mungkin berasal dari ikatan perkawinan dengan dinasti Ogog, menciptakan kewajiban mutual yang bertahan bahkan setelah kematian raja raksasa. Goliat merupakan contoh lain dari strategi perkawinan politik. Pertama, Samuel 17 ayat 4 mengidentifikasinya sebagai prajurit sejak masa mudanya. Prajurit profesional dalam budaya kuno sering menerima istri sebagai imbalan atas jasa militer atau untuk memperkuat aliansi antara bangsa-bangsa. Keberadaan 4 saudara raksasa Goliat menunjukkan sebuah keluarga yang mapan di Gate dengan koneksi politik yang kuat. Menurut 2 Samuel 21 ayat 20, salah satu dari saudara-saudara ini disebut sebagai pria bertubuh besar yang memiliki 6 jari di setiap tangan dan 6 jari di setiap kaki. Ciri fisik yang khas ini menunjukkan keturunan murni, kemungkinan besar dipertahankan melalui perkawinan selektif di kalangan elit. Gate adalah salah satu dari 5 kota utama Filistin, pusat kekuasaan politik dan militer. Untuk sebuah keluarga raksasa mempertahankan pengaruhnya di kota ini selama bergenerasi, mereka membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Mereka memerlukan ikatan perkawinan yang mengintegrasikan mereka ke dalam struktur politik Filistin. Distribusi geografis para raksasa menunjukkan pola strategis yang jelas. Hebron dikuasai oleh keturunan Anak. Deuteronomium menegaskan, bangsa ini lebih besar dan lebih tinggi dari kita. Kota-kota itu besar dan diperkuat hingga ke langit. Dan kami juga melihat di sana anak-anak orang Anakin. Kota-kota yang diperkuat membutuhkan populasi yang terorganisir dan sumber daya ekonomi yang substansial. Untuk membangun dan mempertahankan benteng-benteng sebesar itu, orang Anakin membutuhkan aliansi dengan suku-suku dan bangsa-bangsa lain. Perkawinan antara elit raksasa dan keluarga-keluarga Kanaan akan menetapkan dasar-dasar politik yang diperlukan untuk proyek-proyek konstruksi berskala besar dan pemeliharaan pasukan profesional. Bilangan 13 ayat 22 menyebutkan bahwa Hebron dibangun 7 tahun sebelum Zoan di Mesir. Referensi terhadap Mesir ini tidaklah kebetulan. Hal ini menunjukkan bahwa Hebron memiliki pentingnya politik yang diakui secara internasional, kemungkinan melalui hubungan diplomatik yang mencakup pernikahan aliansi. Kebisuan Alkitab tentang istri-istri raksasa melindungi informasi tentang aliansi politik ini. Menyebutkan ratu-ratu raksasa berarti mengakui bahwa makhluk-makhluk ini bukan hanya anomali fisik, tetapi juga pemimpin politik yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan regional. Aliansi perkawinan ini menjelaskan mengapa penaklukan tanah terjanji memerlukan penghancuran total populasi-populasi tersebut. Tidak cukup hanya mengalahkan raksasa dalam pertempuran, perlu untuk menghancurkan jaringan politik yang telah mereka bangun melalui generasi pernikahan strategis. Bilangan 7 ayat 2 memerintahkan, dan ketika Tuhan, Allahmu, telah menyerahkan mereka kepadamu untuk dikalahkan, kamu harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Janganlah kamu membuat perjanjian dengan mereka dan janganlah kamu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Perintah penghancuran total ini memiliki makna politik. Setiap penyintas dapat mengaktifkan kembali aliansi perkawinan yang ada dan membangun kembali jaringan kekuasaan yang besar. Yosua 11:21 menceritakan bahwa Yosua menghancurkan orang-orang Anakim dari pegunungan Hebron, Debir, Anabe, dan semua pegunungan Yehuda serta semua pegunungan Israel. Yosua menghancurkan mereka sepenuhnya beserta kota-kotanya.
pusat kehancuran mencakup kota-kota tersebut, menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan struktur politik yang kompleks, bukan sekadar menghilangkan individu-individu. Strategi perkawinan raksasa tersebut menciptakan masalah yang bertahan bahkan setelah kematian fisik mereka. Keluarga-keluarga yang bersekutu melalui perkawinan mempertahankan loyalitas dan kewajiban yang dapat memudahkan kembalinya pengaruh raksasa, meskipun individu-individu aslinya telah dihilangkan. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa kelompok raksasa berhasil bertahan di wilayah tertentu, bahkan setelah kampanye Yosua. 1 Samuel 17 menyebutkan bahwa Goliat masih mewakili ancaman militer yang signifikan selama pemerintahan Saul, menyarankan bahwa aliansi politik raksasa belum sepenuhnya dihancurkan. Istri-istri raksasa bukan hanya pasangan reproduksi yang cocok, tetapi juga elemen kunci dalam sistem aliansi politik yang bertujuan untuk menetapkan dominasi permanen atas tanah yang dijanjikan melalui pernikahan yang menghubungkan kekuatan supernatural dengan kekuasaan politik manusia. Penghapusan sengaja para wanita ini dari kitab suci melindungi narasi Alkitab dari detail tentang bagaimana raksasa hampir berhasil menguasai kendali politik permanen atas tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Karena istri-istri mereka menghilang dari narasi, aliansi politik perkawinan para raksasa mengungkapkan ancaman yang melampaui kekuatan militer. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan paling mengganggu dari semuanya. Jika para ratu raksasa ini begitu berpengaruh secara politik, mengapa mereka sepenuhnya dihapus dari kitab suci? Jawabannya terletak pada sifat pengaruh yang mereka miliki terhadap umat manusia. Istri-istri para raksasa bukan hanya tokoh politik, mereka adalah katalisator korupsi spiritual dalam skala global. Wanita-wanita yang telah diubah oleh para penjaga membawa pengetahuan terlarang yang mengancam esensi penyembahan kepada Tuhan yang sejati. Para penulis suci dihadapkan pada dilema teologis yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menyusun kitab suci. Bagaimana cara menyebut nama-nama wanita tersebut tanpa memberikan legitimasi pada praktik-praktik spiritual yang korup yang mereka sebarkan? Bagaimana cara melestarikan sejarah tanpa mencemari pembaca dengan pengaruh-pengaruh yang dapat bangkit kembali melalui pengetahuan tentang keberadaan mereka? Solusinya adalah penghapusan total. Bukan sekadar penghilangan yang tidak sengaja, melainkan penghapusan sistematis dari setiap referensi yang dapat mengungkap metode-metode yang digunakan oleh wanita-wanita tersebut untuk mempengaruhi seluruh bangsa. Ulangan 18 ayat 10-12 secara khusus melarang praktik-praktik yang langsung terkait dengan istri-istri raksasa. Di antara kamu tidak boleh ada orang yang membakar anaknya sebagai korban api, atau yang menjadi peramal, atau yang meramal masa depan, atau yang menjadi tukang tenung, atau yang menjadi tukang sihir, atau yang menggunakan mantra, atau yang berkonsultasi dengan roh peramal, atau yang menjadi tukang sihir, atau yang berkonsultasi dengan arwah orang mati. Setiap praktik terlarang ini telah diajarkan kepada putri-putri manusia oleh para penjaga, seperti yang terungkap dalam teks-teks apokrif. Istri-istri para raksasa menjadi ahli dan penyebar seni-seni gaib ini, mendirikan sistem-sistem keagamaan alternatif yang bersaing langsung dengan penyembahan kepada Allah Israel. Pengaruh para wanita ini melampaui wilayah mereka sendiri. Melalui perkawinan politik, mereka memperkenalkan praktik-praktik gaib ke dalam istana-istana kerajaan bangsa-bangsa yang melampaui batas-batas tanah terjanji. Ratu-ratu raksasa tidak hanya memerintah bersama suami-suami mereka yang perkasa, tetapi juga mendirikan kultus dan ritual yang merusak seluruh populasi. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 mengungkapkan bagaimana istri-istri asing merusak bahkan Salomo.
Dan terjadi pada masa pemerintahan Salomo, istrinya memalingkan hatinya untuk menyembah dewa-dewa lain, dan hatinya tidak lagi setia kepada Tuhan, Allahnya. Jika istri-istri manusia biasa saja mampu merusak pria paling bijaksana di bumi, bayangkanlah pengaruh yang dimiliki oleh ratu-ratu yang telah diubah oleh makhluk-makhluk surgawi. Istri-istri raksasa memiliki umur panjang yang luar biasa, yang memungkinkan mereka mempengaruhi beberapa generasi. Sementara raja-raja manusia meninggal dan digantikan, para ratu ini tetap bertahan, mempertahankan kelangsungan praktik-praktik gaib yang meresap dalam budaya regional. Budaya patriarki pada masa itu memberikan perlindungan sempurna untuk menghapus keberadaan para wanita ini. Di masyarakat di mana wanita jarang disebutkan dalam catatan sejarah resmi, penghilangan istri-istri raksasa akan luput dari perhatian kebanyakan pembaca. Para ahli kitab memanfaatkan tren budaya ini untuk melindungi generasi mendatang dari pengetahuan yang berbahaya. Hakim-Hakim 2 ayat 11 dan 13 menunjukkan bagaimana pengaruh praktik-praktik korup ini tetap bertahan bahkan setelah penaklukan. Maka anak-anak Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menyembah Baal-Baal dan meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan mengikuti Allah-Allah lain di antara Allah-Allah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Allah-Allah lain yang sering disebutkan itu terkait dengan praktik-praktik yang telah ditetapkan oleh istri-istri raksasa, Baal, Astarote, Moloke, dewa-dewa yang menuntut korban manusia, dan ritual yang mencerminkan ajaran asli para penjaga. Penghapusan istri-istri raksasa juga melindungi narasi Alkitab dari pertanyaan teologis yang kompleks tentang sifat korupsi spiritual. Mengakui bahwa wanita yang diubah oleh malaikat jatuh memiliki kekuatan supranatural yang sejati akan menimbulkan kebingungan tentang sumber kekuatan spiritual dan perbedaan antara mukjizat ilahi dan manifestasi setan. Keluaran 7 ayat 11 menunjukkan bahwa bahkan para penyihir Mesir mampu meniru beberapa mukjizat Musa. Firaun pun memanggil para bijaksana dan penyihir. Dan para penyihir Mesir pun melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra mereka. Jika penyihir manusia memiliki kemampuan semacam itu, istri-istri raksasa yang diubah oleh makhluk-makhluk surgawi pasti memiliki kekuatan yang jauh lebih mengagumkan dan berbahaya. Penghilangan sengaja para wanita ini dalam silsilah Alkitab menciptakan celah-celah yang disengaja untuk melindungi pembaca dari informasi tentang garis keturunan yang korup. Menyebutkan ibu-ibu raksasa berarti menjaga pengetahuan tentang metode reproduksi dan transformasi yang dapat dicari oleh orang-orang dengan niat jahat. Seperti yang diperingatkan dalam 2 Timotius 3:13. Tetapi orang-orang jahat dan penipu akan semakin jahat, menipu dan tertipu. Para penulis kitab suci menyadari bahwa menyimpan detail tentang istri-istri raksasa dapat memberikan inspirasi dan arahan bagi orang-orang jahat dari generasi mendatang. Strategi penghapusan tersebut begitu efektif, sehingga bahkan para ahli modern jarang mempertanyakan ketidakhadiran para wanita tersebut dalam narasi Alkitab. Penghilangan tersebut mulai dianggap sebagai hal yang wajar, padahal sebenarnya mewakili salah satu keputusan editorial paling signifikan dalam pelestarian kitab suci. Kebisuan tentang istri-istri raksasa tidak hanya melindungi pembaca kuno, tetapi juga terus melindungi generasi kontemporer dari pengetahuan yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali praktik-praktik spiritual yang korup yang diperintahkan Allah untuk sepenuhnya dihilangkan dari bumi. Namun, perlindungan ini menciptakan misteri yang bertahan hingga ribuan tahun. Jika istri-istri raksasa telah sepenuhnya dihapus dari narasi Alkitab,
Bagaimana raksasa-raksasa itu dapat kembali setelah banjir besar? Jawabannya mengungkapkan kebenaran tentang sifat korupsi spiritual yang melampaui bahkan kematian fisik. Kembalinya raksasa setelah banjir besar. Misteri istri-istri pada generasi kedua raksasa. Penghapusan sistematis istri-istri raksasa dari kitab suci menciptakan perlindungan spiritual, tetapi juga menghasilkan misteri terbesar dari semuanya. Jika para wanita yang telah berubah itu begitu berbahaya hingga harus sepenuhnya dihapus dari narasi Alkitab, bagaimana menjelaskan hal yang mustahil? Bagaimana para raksasa dapat kembali setelah banjir besar yang seharusnya menghancurkan semua makhluk hidup yang korup di bumi? Jawabannya tersembunyi dalam kebenaran yang menantang pemahaman kita tentang kehidupan, kematian, dan sifat korupsi malaikat. Kejadian 7 ayat 23 menyatakan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi, mulai dari manusia hingga hewan, reptil, dan burung di langit telah musnah. Mereka punah dari bumi dan hanya tersisa Nuh beserta orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Semua makhluk hidup hancur, hanya 8 orang yang selamat. Namun bilangan 13 ayat 33 menegaskan kenyataan yang mustahil. Kami juga melihat raksasa-raksasa di sana, anak-anak, keturunan raksasa, dan kami tampak seperti belalang di mata mereka. Dan demikian pula kami di mata mereka. Raksasa-raksasa itu kembali sebagai keturunan Anakwe, generasi baru yang seharusnya tidak ada. Deuteronomium 2:10 dan 11 menyimpan bukti yang mengganggu. Osemins dahulu tinggal di sana, bangsa yang besar, banyak, dan tinggi seperti Anakwe. Mereka juga dianggap sebagai raksasa seperti orang-orang Anak, tetapi orang-orang Moab menyebut mereka EMS, bangsa raksasa yang menetap di berbagai wilayah setelah banjir besar. Populasi lengkap, bukan individu terisolasi. Kunci untuk memecahkan misteri ini terletak pada sifat supernatural dari transformasi yang dilakukan oleh para penjaga terhadap istri-istri raksasa. Para wanita ini tidak hanya mengalami perubahan fisik, tetapi mereka diubah menjadi sesuatu yang melampaui batasan kemanusiaan normal. Teks-teks apokrif mengungkapkan bahwa wanita yang diubah oleh para penjaga memperoleh karakteristik yang menantang hukum alam, umur panjang yang berlangsung selama ribuan tahun, kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang akan menghancurkan manusia biasa. Dan yang lebih mengganggu lagi, kemampuan untuk mempertahankan esensi genetik melampaui kematian fisik. Enoke menggambarkan bagaimana para wanita ini menjadi ibu dari roh-roh jahat. Hal ini menyiratkan bahwa korupsi mereka melampaui ranah fisik, menciptakan bentuk-bentuk pengaruh yang tetap ada bahkan setelah kehancuran tubuh material mereka selama banjir besar. Kelangsungan hidup raksasa-raksasa pasca banjir menunjuk pada kemungkinan yang mengerikan. Beberapa dari istri-istri raksasa yang telah berubah mungkin telah menemukan cara untuk melestarikan materi genetik atau esensi reproduktif yang memungkinkan penciptaan keturunan raksasa melalui perkawinan baru dengan para penjaga yang terus beroperasi setelah penghakiman global. Yudas ayat 6 menyebutkan malaikat-malaikat yang tidak menjaga kedudukan mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka sendiri. Waktu kata kerja menunjukkan tindakan yang berkelanjutan, tidak terbatas pada periode pra-banjir. Malaikat-malaikat lain mungkin telah turun setelah banjir, menggunakan pengetahuan yang disimpan oleh istri-istri mereka yang telah diubah untuk menciptakan kembali ras raksasa. Yosua 14 dan 15 mengungkapkan bahwa Kaleb menghadapi keturunan Anak yang telah menetap di Hebron. Sekarang berikanlah kepadaku gunung ini yang telah Tuhan sebutkan pada hari itu, sebab pada hari itu engkau mendengar bahwa di sana terdapat orang-orang Anakim dan kota-kota besar yang diperkuat.
Mungkin Tuhan akan menyertai aku, dan aku akan mengusir mereka, seperti yang Tuhan katakan, kota-kota besar yang diperkuat, yang dibangun oleh orang-orang Anakim setelah banjir besar. Hal ini membuktikan bahwa raksasa pasca banjir bukanlah penyintas terisolasi, melainkan populasi terorganisir yang mampu melakukan proyek arsitektur kompleks, populasi yang membutuhkan perempuan untuk kelangsungan dan pertumbuhan demografis. Distribusi geografis raksasa pasca banjir menunjukkan pola strategis yang serupa dengan periode prabanjir. Hebron, Gad, semua wilayah yang pernah dikuasai oleh raksasa sebelum penghakiman global, seolah-olah pengetahuan tentang lokasi strategis telah dilestarikan dan diturunkan kepada generasi baru. 1 Samuel 17 menyebutkan bahwa Goliat adalah seorang prajurit sejak masa mudanya. Hal ini menunjukkan adanya tradisi militer yang telah mapan, pengetahuan tentang pertempuran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pengetahuan yang akan hilang jika raksasa pasca banjir adalah ciptaan baru sepenuhnya tanpa hubungan dengan garis keturunan sebelumnya. Keberadaan saudara-saudara raksasa Goliat mengonfirmasi struktur keluarga yang telah ditetapkan. Menurut 1 Samuel 21 ayat 19 sampai 22, terdapat 4 saudara yang berbeda, masing-masing dengan ciri khas yang unik. Keluarga raksasa yang lengkap ini menunjukkan kelangsungan reproduksi melalui perempuan yang kompatibel. Tapi di mana para wanita ini pada generasi kedua? Keheningan Alkitab tentang istri-istri raksasa pasca banjir bahkan lebih mutlak daripada tentang pendahulu mereka. Seolah-olah para penulis Alkitab menyadari bahwa menyebut para wanita ini akan mengungkap kebenaran tentang sifat korupsi malaikat yang melampaui bahkan peristiwa kataklismik seperti banjir. Jawaban mungkin terletak pada kemampuan istri-istri yang merupakan transformasi asli untuk melestarikan esensi genetik atau pengetahuan reproduktif melalui cara-cara spiritual yang bertahan dari hukuman fisik banjir. Metode yang memungkinkan para penjaga pasca banjir untuk menciptakan kembali ras raksasa menggunakan model yang dilestarikan dari transformasi sebelumnya. Hal ini menjelaskan mengapa raksasa pasca banjir memiliki karakteristik fisik, kemampuan militer, dan pengetahuan strategis yang serupa dengan pendahulu mereka. Korupsi yang dapat dipertahankan dan diteruskan melalui dimensi spiritual yang lepas dari kendali pengadilan duniawi. Hal ini akan membuat perintah ilahi untuk penghancuran total raksasa dalam penaklukan tanah terjanji menjadi semakin mendesak. Bukan hanya tentang menghilangkan makhluk fisik, tetapi juga menghentikan siklus korupsi yang dapat berlanjut tanpa henti melalui metode supranatural yang dipertahankan oleh istri-istri yang telah berubah. Misteri istri-istri raksasa pasca banjir tetap menjadi rahasia terakhir yang dilindungi oleh keheningan Alkitab. Sebuah rahasia yang mengungkap kebenaran tentang sifat korupsi spiritual yang dianggap terlalu berbahaya oleh para penulis suci untuk disimpan, bahkan dalam bentuk peringatan. Perjalanan melalui misteri istri-istri raksasa telah membawa kita jauh lebih dari sekadar jawaban. Ia mengungkap sifat perang spiritual yang selalu ada antara kegelapan dan cahaya, antara korupsi malaikat dan kemurnian ilahi. Kami menemukan bahwa keheningan kitab suci tentang para wanita ini bukanlah kebetulan, melainkan perlindungan yang disengaja terhadap pengetahuan yang dapat menghidupkan kembali bentuk-bentuk korupsi yang telah Allah tetapkan untuk sepenuhnya dihilangkan dari bumi. Istri-istri raksasa mewakili sesuatu yang jauh melampaui sekadar pasangan makhluk kolosal. Mereka adalah pembawa kontaminasi spiritual yang mengancam esensi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Wanita-wanita yang diubah oleh para penjaga menjadi sesuatu yang melampaui batasan manusia normal, mempertahankan siklus korupsi melalui generasi. Aliansi politik mereka hampir menetapkan kekuasaan permanen atas tanah yang dijanjikan.
Pengetahuan rahasia mereka telah merusak seluruh bangsa. Kemampuan mereka untuk melestarikan esensi genetik melalui cara-cara supranatural memungkinkan para raksasa kembali, bahkan setelah banjir besar yang seharusnya menghancurkan semua daging yang korup. Namun di balik semua misteri ini terdapat kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang menghubungkan perang spiritual kuno ini dengan pengungkapan terbesar dalam sejarah manusia. Kejadian 3 ayat 15 menyimpan janji penebusan pertama. Dan akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Ini akan melukai kepalamu dan engkau akan melukai tumitnya. Benih perempuan yang akan melukai kepala ular. Yesus Kristus lahir dari seorang perempuan yang tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki, menjaga kemurnian genetik umat manusia asli yang diciptakan oleh Allah. Sementara para penjaga mencemari putri-putri manusia, menciptakan keturunan hibrida yang mengancam mencemari seluruh ras manusia, Allah menjaga keturunan murni melalui mana Sang Penyelamat akan datang ke dunia. Pusat kehancuran para raksasa dalam penaklukan tanah terjanji bukanlah sekadar pembersihan militer, melainkan persiapan panggung untuk kedatangan Mesias. Tanah tersebut perlu dibersihkan dari segala kontaminasi malaikat agar benih yang dijanjikan dapat lahir dalam kekudusan. Maria, Ibu Yesus, mewakili kebalikan tepat dari istri-istri para raksasa. Sementara para wanita itu terkorupsi oleh makhluk malaikat yang jatuh, Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel dalam misi ilahi. Sementara istri-istri raksasa melahirkan keturunan yang mencemari bumi, Maria melahirkan penyelamat yang menebus umat manusia. Lukas 1 ayat 35 mencatat kata-kata malaikat, dan malaikat itu menjawab berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oleh karena itu, anak yang akan lahir dari engkau itu akan disebut Anak Allah. Kekuatan malaikat yang sama yang digunakan untuk merusak, digunakan oleh Allah untuk penebusan. Intervensi supernatural yang menciptakan raksasa-raksasa itu ditebus melalui konsepsi ajaib Yesus Kristus. Ibrani 2 ayat 14 menyatakan, dan karena anak-anak itu berbagi daging dan darah, ia juga berbagi hal yang sama, supaya melalui kematiannya ia menghancurkan yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Yesus datang dalam daging manusia yang murni untuk menghancurkan secara permanen kerajaan kegelapan yang telah mencoreng umat manusia melalui para penjaga dan istri-istri mereka yang telah berubah. Kolose 2 ayat 15 menegaskan, dan dengan mengalahkan para penguasa dan kuasa, ia mempermalukan mereka di depan umum dan mengalahkan mereka dalam dirinya sendiri. Di salib, Kristus tidak hanya mengalahkan maut dan dosa, tetapi juga semua kerajaan dan kuasa rohani yang telah beroperasi melalui raksasa-raksasa dan aliansi-aliansi korup mereka. Kebangkitan Yesus telah menetapkan selamanya supremasi benih perempuan atas benih ular. Apa yang hampir dicapai oleh raksasa-raksasa dan istri-istri mereka melalui korupsi malaikat, Kristus menghancurkan sepenuhnya melalui ketaatan yang sempurna dan pengorbanan penebusan. Misteri istri-istri raksasa mengajarkan kepada kita bahwa perang rohani selalu nyata, kegelapan selalu berusaha untuk menodai apa yang diciptakan Tuhan dengan suci. Tetapi juga mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan Tuhan adalah tak terelakkan. Sementara para penjaga menggunakan kekuatan malaikat untuk menodai dan menghancurkan, Tuhan menggunakan kekuatan malaikat yang sama untuk mengumumkan keselamatan dan penebusan. Sementara istri-istri raksasa menyebarkan pengetahuan yang membawa kematian rohani, Maria menerima firman Allah yang membawa kehidupan kekal ke dunia.
Kebisuan Alkitab tentang istri-istri raksasa tidak hanya melindungi kita dari pengetahuan tentang praktik-praktik yang korup, tetapi juga mengarahkan perhatian kita pada satu-satunya wanita yang benar-benar penting dalam sejarah penebusan, Maria. Melalui siapa janji dalam Kejadian 3 ayat 15 terpenuhi secara definitif. Hari ini, Anda yang telah mengikuti perjalanan ini melalui misteri-misteri terdalam kitab suci, perlu memahami bahwa ini bukan hanya sebuah kisah kuno, melainkan pengungkapan perang rohani yang terus berlanjut hingga hari ini. Namun, Anda memiliki akses kepada kemenangan yang Kristus raih di kayu salib. Sementara para raksasa dan istri-istri mereka melambangkan korupsi dan kematian, Yesus melambangkan kemurnian dan kehidupan abadi. Jika Anda ingin berdamai dengan penyelamat kita Yesus Kristus, telah menjauh dari jalan kebenaran, atau ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan abadi yang hanya Dia dapat tawarkan, inilah saatnya untuk mengambil keputusan. Raksasa-raksasa mencari kekuasaan melalui kekuatan dan korupsi. Kristus menawarkan kebebasan melalui kasih dan anugerah. Istri-istri raksasa menyebarkan kegelapan yang membawa kehancuran. Yesus adalah terang yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi semua yang menerimanya. Jika Anda menyadari kebutuhan Anda akan penyelamat yang telah mengalahkan secara definitif semua kekuatan kegelapan yang beroperasi melalui raksasa-raksasa, tuliskan di bawah ini, "Aku menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Penyelamat satu-satunya dan yang cukup bagi hidupku." Dan jika Anda sudah berjalan bersama Kristus, jika pengungkapan ini memperkuat iman Anda dan meningkatkan pemahaman Anda tentang besarnya keselamatan yang kita miliki, tuliskan amin, agar pesan ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan kebenaran yang membebaskan. Bagikan pengungkapan ini kepada orang-orang yang Tuhan taruh di hati Anda. Sama seperti raksasa-raksasa mencoba mendirikan kekuasaan melalui aliansi-aliansi yang korup, kita mendirikan kerajaan Allah melalui pembagian kebenaran yang membebaskan. Rahasia telah terungkap, kebenaran telah terkuak, kemenangan telah diraih. Sampai jumpa lagi.